Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Andrea Daily Brilian. Nah, pada kesempatan baik ini saya akan menjelaskan terkait perubahan status pada pendaftaran kartu prakerja yang sebelumnya sedang dievaluasi, sekarang berubah menjadi sedang diproses. Nah, apa ini maksudnya? Apakah ini tanda lolos prakerja? Nah, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai. Apa kabarnya teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, gabung lagi di channel saya Andrea Daily Brilian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait perubahan status pada pendaftaran kartu prakerja. Nah, teman-teman bisa langsung juga melihat nanti, silakan simak video ini. Nanti setelah ini teman-teman bisa langsung membuka akunnya masing-masing untuk mengeceknya. Teman-teman bisa masuk ke halaman masuk di sini. Nah, nanti bisa langsung login menggunakan alamat email dan password. Nah, ketika login maka tampilan teman-teman akan seperti ini bagi teman-teman yang memang sebelumnya sudah melakukan pendaftaran dan sudah melakukan proses gabung gelombang di pendaftaran kartu prakerja. Nah, di tampilan dashboard ini ada perubahan pada status pendaftaran untuk pendaftaran gelombang 12 di Provinsi Lampung. Nah, di sini teman-teman, sebelumnya ini ketika kita baru mendaftar atau gabung gelombang, di sini statusnya adalah sedang dievaluasi. Nah, ketika kita gabung gelombang itu sebelum penutupan, di sini sedang dievaluasi. Tetapi setelah pendaftaran kartu prakerja di gelombang 12 ini nanti juga akan sama di gelombang 13, 14 sampai seterusnya. Ketika gelombang sudah ditutup, maka di sini akan berubah sedang diproses. Nah, maksudnya apa teman-teman? Pasti teman-teman yang baru mendaftar di kartu prakerja di tahun 2021 ini pasti bertanya-tanya. Nah, saya di sini akan menjelaskan berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya. Nah, maksud dari sedang diproses ini artinya bahwa pendaftaran kartu prakerja akun kita itu sedang diproses untuk seleksi siapa yang akan lolos. Nah, dari pihak prakerja sedang menyeleksi semua akun-akun yang sudah bergabung di gelombang 12 khususnya itu sedang diseleksi semua, maka statusnya di sini sedang diproses, teman-teman. Bukan sedang diproses ini bukan berarti teman-teman itu lolos. Ini belum final, teman-teman. Masih ada satu tahapan lagi, yaitu pengumumannya. Apa saja sih prosesnya di sini? Proses yang dilakukan oleh pihak kartu prakerja, teman-teman, silakan teman-teman disimak. Nah, sebelum saya melanjutkan, alangkah baiknya teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube saya ini silakan klik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya. Nah, nanti setiap harinya teman-teman akan mendapatkan update informasi terkait perkembangan kartu prakerja. Nah, setiap harinya saya mengupload video terkait kartu prakerja. Teman-teman juga bisa melihat atau mengecek video-video yang sudah saya upload. Siapa tahu videonya bermanfaat buat teman-teman semua dalam mendapatkan program kartu prakerja di tahun 2021 ini. Nah, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang tadi, teman-teman. Nah, maksud dari sedang diproses ini, prosesnya apa saja? Nah, untuk prosesnya yakni di sini saya akan menjelaskan berdasarkan informasi yang saya peroleh dari akun resmi prakerja. Nah, ini dia teman-teman. Nah, di sini ada keterangan ini berdasarkan data di tahun 2020 yang lalu terkait proses pendaftaran hingga penerimaan dana bantuan dalam program kartu prakerja. Nah, teman-teman sebelumnya sudah melewati proses pertama di sini, yaitu proses pendaftaran kartu prakerja di website prakerja.go.id. Nah, selanjutnya teman-teman harus melewati tahap kedua, yakni di situ ada verifikasi. Yang pertama email, KTP, kartu keluarga, dan HP. Nah, selanjutnya di sini ada seleksi, kemudian syarat dan ketentuan. Nah, saya akan menjelaskan verifikasi serta seleksi ini, teman-teman. Nah, yang pertama terkait dengan verifikasi.
Nah, saya akan membuka data terkait hal ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman data di tahun 2020 yang lalu. Kemungkinan untuk prosesnya masih sama di tahun 2021 ini, bahwa di tahun 2021 yang melakukan pendaftaran teman-teman di sini registrasi di situs www.prakerja.go.id itu mencapai 40 juta peserta teman-teman. Nah, selanjutnya setelah melakukan proses registrasi yaitu verifikasi email. Di verifikasi email ini dari data 40 juta itu yang lolos itu hanya 26 juta. Nah, karena banyak kendalanya teman-teman di verifikasi email yang kemarin, ada yang verifikasinya itu tidak bisa diklik, atau verifikasi emailnya ternyata tidak masuk, padahal ada beberapa yang masuknya itu di spam email. Nah, itu juga banyak kendala seperti itu teman-teman. Nah, dari verifikasi email itu akan proses selanjutnya teman-teman juga pasti melewati ini, yaitu verifikasi nomor induk kependudukan dan kartu keluarga. Nah, ini dia teman-teman, dari data 26 juta itu lolos verifikasi, setelah disaring hanya 20 juta yang lolos verifikasi nomor induk kependudukan dan kartu keluarga. Nah, artinya ada sekitar 6 juta yang harus tidak lolos teman-teman. Nah, setelah verifikasi NIK dan KK ini, maka harus melewati verifikasi nomor HP. Dari data ini 20 juta itu bisa lolos verifikasi nomor HP hanya 18 juta. Artinya 2 juta itu sudah tidak bisa melewati verifikasi HP ini. Nah, kendalanya biasanya di verifikasi NIK dan KK ini banyak kendalanya teman-teman. Pasti teman-teman ada yang mengalami bahwa mulai dari NIK tidak valid, kemudian ada salah penginputan dan sebagainya. Banyak sekali teman-teman. Dari verifikasi ini ada 20 juta yang lolos, dan setelah itu memasuki verifikasi nomor HP. Nah, di verifikasi nomor HP ini hanya 18 juta yang lolos dari 20 juta. Nah, di verifikasi nomor HP ini juga banyak kendala. Kemarin banyak yang tidak menerima kode OTP-nya teman-teman. Banyak tidak masuk untuk kode OTP melalui SMS. Nah, ada juga yang terlambat untuk verifikasi kode OTP-nya, akhirnya tidak bisa melanjutkan pendaftarannya teman-teman. Nah, setelah itu di tahun 2020 yang lalu itu hanya 5,5 juta yang berhasil lolos setelah melewati tahap-tahap verifikasi ini. Nah, itu dia teman-teman terkait verifikasi, mulai dari alamat email, kemudian nomor induk kependudukan, kartu keluarga, serta verifikasi nomor HP. Nah, selanjutnya kita kembali lagi yang tadi teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya sudah jelaskan yang verifikasi tadi, bahwa tadi email, KTP, KK, dan HP. Nah, teman-teman akhirnya bisa gabung gelombang. Nah, setelah gabung gelombang maka akan diseleksi teman-teman. Di sini seleksi ini adalah harus memenuhi syarat dan ketentuan. Nah, kita akan lihat untuk syarat dan ketentuannya. Di proses seleksi inilah yang sedang saat ini berlangsung teman-teman, yaitu statusnya berubah sedang diproses. Nah, sedang diproses inilah syarat-syaratnya dicek dan ketentuannya dicek apakah teman-teman itu memenuhi syarat dan ketentuan. Nah, apa sih syarat dan ketentuannya? Kita bisa melihat dari data. Nah, ini dia teman-teman datanya, syarat dan ketentuan peserta program Kartu Prakerja. Nah, saat inilah yang sedang dilakukan dari pihak prakerja, makanya statusnya itu berubah jadi sedang diproses. Proses inilah yang sedang dilakukan teman-teman. Untuk syaratnya artinya mulai dari nomor pendaftaran dibuka untuk warga negara Indonesia. Nah, di usia 18 tahun ke atas. Nah, bagaimana dari pihak prakerja memeriksa dari usianya, yaitu dengan cara melihat tanggal lahirnya teman-teman. Waktu kita verifikasi kan juga memasukkan tanggal lahir serta tahun. Nah, di situ nanti akan ketahuan usianya benar enggak di atas 18 tahun atau di bawah 18 tahun. Nah, kemudian selanjutnya di sini pencari kerja atau pengangguran, kemudian pekerja dan buruh. Biasanya kalau pekerja buruh itu terdata dalam data ketenaga kerjaan teman-teman, bisa melalui BPJS Ketenagakerjaan maupun data-data yang memang sudah dipegang oleh pemerintah.
Juga terkait dengan korban PHK, biasanya lebih diutamakan teman-teman, biasanya dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan juga menyetorkan siapa saja sih yang sebagai korban PHK. Nah, nanti biasanya datanya akan dicocokkan. Kemudian di sini tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Nah, ini data teman-teman itu akan dicek. Cara mengeceknya pasti dari pihak A itu mencocokkan datanya dengan Kementerian Pendidikan. Nanti data teman-teman itu akan dicek apakah teman-teman itu sedang menempuh pendidikan formal atau tidak, baik sekolah maupun kuliah. Nah, ini pasti nanti akan mudah terdeteksi karena kan data misalkan siswa yang sedang sekolah itu datanya masuk dalam data Dapodik. Nah, biasanya akan dicocokkan. Nah, biasanya akan terdeteksi, oh ternyata ini masih dalam pendidikan formal. Nah, artinya tidak bisa lolos mendapatkan kartu prakerja. Nah, selanjutnya bukan penerima bansos, Kemsos, DTKS, BSU dan BBUM. Nah, di sini teman-teman nanti data teman-teman yaitu nomor induk kependudukan teman-teman akan dicek apakah teman-teman itu sebagai penerima bansos sebelumnya. Misalkan teman-teman sudah menerima bansos dari Kementerian Sosial, program BSU yakni bantuan subsidi upah, guru, kemudian bantuan subsidi upah untuk BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu dia teman-teman datanya. Kemudian BBUM. Nah, BBUM ini adalah Banpres UMKM. Nanti dicek mulai melalui NIK teman-teman, nomor induk kependudukan teman-teman kan akan ketahuan bahwa ini sudah menerima bantuan dari Kementerian Sosial maupun kementerian lainnya, artinya tidak bisa lolos mendapatkan program kartu prakerja. Nah, selanjutnya di sini syarat selanjutnya bukan TNI, Polri, ASN, anggota DPR, BUMN, BUMD dan lainnya. Nanti data teman-teman dicek KTP-nya kan ada keterangan pekerjaan. Nah, di situ tuh nanti akan kelihatan teman-teman, apalagi kalau TNI Polri NIK-nya juga pasti akan terdeteksi teman-teman. Kemudian di sini demi pemerataan setiap kakak dibatasi 2 anggota keluarga. Nah, di sini dijelaskan bahwa setiap keluarga itu hanya bisa maksimal penerimanya itu hanya 2 anggota keluarga, tidak bisa lebih teman-teman. Nah, dari pihak prakerja akan memeriksa nomor kartu keluarga yang teman-teman masukkan saat proses pendaftaran. Teman-teman semua pasti sudah memasukkan nomor kartu keluarga di proses pendaftaran. Nah, itulah yang akan dicek oleh pihak kartu prakerja apakah anggota keluarga ini sudah melebihi batas atau belum untuk jumlah penerima. Kalau belum, artinya teman-teman bisa melewati tahap ini. Nah, itu dia teman-teman untuk syarat dan ketentuan yang harus dilewati teman-teman dalam proses yang tadi teman-teman sedang diproses ini. Artinya teman-teman harus melewati beberapa tahapan. Nah, setelah teman-teman melewati beberapa tahapan, misalkan di gelombang 12 itu misalkan ada 3 juta pendaftar. Nah, sedangkan yang lulus untuk tahap verifikasi kemudian yang memenuhi syarat dan ketentuan itu ada 1 juta. Nah, nanti akan diseleksi hanya 600.000 saja yang lolos, karena kan memang di kuota gelombang 12 itu hanya 600.000 peserta. Nah, itu dia teman-teman. Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan sekarang? Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu pengumuman. Nah, pengumuman itu nantinya akan dilakukan beberapa hari, biasanya itu 3-4 hari setelah penutupan. Nah, kalau di sini penutupan tanggal 26 Februari tahun 2021, nantinya kemungkinan akan mulai diumumkan itu tanggal 1 ataupun tanggal 2 Maret 2021. Nah, itu dia teman-teman. Artinya yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah berdoa semoga bisa lolos mendapatkan program kartu prakerja. Dan saya doakan juga buat teman-teman semua, khususnya yang sedang menonton video ini, saya doakan semoga teman-teman lolos dan bisa mendapatkan ilmu melalui pelatihan yang teman-teman nanti ikuti dan insentif yang bisa untuk bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, itu dia teman-teman informasi yang bisa saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan share, jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman tidak tertinggal informasi lainnya seputar kartu prakerja melalui channel YouTube ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.